Perkenalkan, nama saya Indria Wulandari Sihotang dengan NIM 2112 0120 120013. Di sini saya akan menjelaskan tugas review UI UX dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas A. Yang pertama itu ada Envision, di mana Envision adalah sebuah platform desain dan kolaborasi yang memungkinkan para desainer untuk membuat, membagikan, dan mengelola prototipe desain interaktif secara online. Dengan Envision ini, para desainer dapat mengumpulkan umpan balik dari klien dan rekan tim mereka pada tahap awal pengembangan, menguji prototipe, dan melakukan interaksi dengan mudah dan cepat. Envision juga memiliki fitur-fitur kolaborasi seperti fitur komentar dan notifikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengobrol dengan rekan tim mereka secara real-time dalam lingkungan yang terpadu dan aman. Envision dapat digunakan untuk membuat prototipe untuk berbagai jenis proyek desain seperti aplikasi mobile, situs web, dan produk digital lainnya. Envision tersedia dalam beberapa paket dengan fitur dan harga yang berbeda-beda dari gratis hingga berbayar. Berikut ini ada kelebihan dari aplikasi Envision. Yang pertama itu mempermudah kolaborasi, di mana memungkinkan desainer dan pengembang untuk bekerja bersama dalam satu platform. Yang kedua itu ada memungkinkan pengujian prototipe, di mana Envision ini memungkinkan pengguna untuk membuat prototipe yang interaktif, sehingga memudahkan pengguna untuk menguji dan mengevaluasi prototipe sebelum produk akhir diluncurkan. Yang ketiga itu tentunya mudah digunakan. Envision ini sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula. Yang keempat ada mendukung berbagai jenis file desain, di mana Envision mendukung berbagai jenis file desain seperti PSD, Sketch, dan Adobe XD, sehingga memungkinkan desainer untuk mengimpor desain dari platform lain dan membuat prototipe dengan mudah. Yang kelima, tersedia fitur kustomisasi. Envision memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa pada desain termasuk font, warna, elemen, dan desain lainnya. Yang keenam, mudah untuk diintegrasikan dalam platform lain. Envision dapat dengan mudah diintegrasikan dengan platform lain seperti Trello, Slack, dan Dropbox. Yang ketujuhnya itu, Envision ada tersedia dalam versi gratis, di mana memungkinkan pengguna untuk mencoba platform ini sebelum memutuskan untuk berlangganan versi berbayar. Ada beberapa juga kegunaan dari aplikasi Envision, tidak jauh dari kelebihan Envision, di mana yang pertama membuat prototipe interaktif, kolaborasi tim, yang memungkinkan tim desain dan pengembang untuk bekerja dalam satu platform, mendapatkan umpan balik, di mana memungkinkan pengguna untuk membagikan prototipe desain dengan klien atau rekan kerja mereka. Yang keempat itu ada mengelola versi, memungkinkan pengguna untuk mengelola versi prototipe desain dan memantau perubahan pada setiap versi. Dan yang terakhir itu memudahkan presentasi desain, di mana mungkin para desainer untuk mempresentasikan desain mereka dengan mudah dan profesional. Di balik itu semua pasti ada kekurangan dari aplikasi Envision ini, di mana yang pertama itu keterbatasan dalam pengembangan prototipe dan yang kompleks. Yang kedua, keterbatasan dalam kontroversi. Yang ketiga, keterbatasan dalam kolaborasi tim, di mana yang dimaksud meskipun ada fitur untuk berbagi dan memberikan umpan balik, tetap masih kurang efektif untuk tim yang besar dan kompleks. Yang keempat itu ada keterbatasan dalam integrasi dengan alat lain. Mungkin itu saja mengenai tentang aplikasi Envision. Saya lanjut untuk aplikasi yang kedua, yaitu Webflow, di mana Webflow ini adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web dan aplikasi web dengan mudah tanpa perlu memiliki kemampuan coding atau pengalaman desain yang mendalam. Webflow menggunakan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur drag dan drop yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain yang responsif dan interaktif dan menarik dengan cepat dan mudah. Kegunaannya dari Webflow ini memungkinkan pengguna untuk membuat desain mulai dari nol atau memilih dari berbagai template yang sudah tersedia. Selain itu, Webflow juga menyediakan fitur-fitur seperti integrasi CMS, fitur e-commerce, analytics, dan hosting sehingga pengguna dapat membuat dan mengelola situs web dan aplikasi web dengan mudah dan lengkap. Dalam pengembangan situs web, Webflow juga menawarkan fleksibilitas dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan builder situs web konvensional lainnya. Kelebihan dari Webflow itu yang pertama, kemudahan penggunaan.
Yang kedua, desain responsif, kustomisasi yang mudah, integrasi dengan layanan lain, hosting dan keamanan. Serta yang terakhir, dukungan pelanggan yang baik. Kekurangan dari Webflow itu yang pertama itu ada butuh upaya belajar yang cukup besar untuk pengguna yang belum pernah menangani web development. Yang kedua, kemampuan multibahasa yang terbatas atau bisa diatasi dengan mudah menggunakan ekstensi seperti Webflow. Yang ketiga, ada struktur harga rumit dengan skema terpisah untuk paket akun dan situs butuh waktu untuk memahami dan memilihnya. Yang keempat, ada antarmuka web builder masih belum 100% kompatibel dengan Firefox dan Edge. Atau Webflow keduanya adalah browser yang diinstal cukup banyak. Yang kelima adalah dengan kit e-commerce, Webflow yang masih dalam tahap pengembangan kemampuan online shop-nya masih perlu meningkatkan minor sebelum bisa dianggap bagus. Fitur-fitur dari Webflow itu yang pertama ada desain visual, yang kedua responsive design, yang ketiga integrasi, keempat animasi dan interaksi, yang kelima CMS, 6 e-commerce, dan terakhir SEO atau SEO. Di mana SEO ini fitur yang membantu untuk situs webnya. Mungkin itu saja tentang review UI UX dari dua aplikasi yang saya pilih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.